Perkenalkan, nama saya Putri Nurulansari. Saya sebagai owner atau pemilik Sanggar Seni Diwangkara. Nama saya Irwan Susanto. Saya di sini sebagai penanggung jawab musik atau iringan di Sanggar Seni Diwangkara. Nama Diwangkara itu berasal dari bahasa Sangsekerta ya? Iya, bahasa Sangsekerta kuno. Ya. Artinya itu srengenge. Srengenge atau kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti matahari. Cahaya lah ya. Ya, cahaya, ya, sinar. Sinar, cahaya, srengenge kayak gitu. Kalau artinya itu sebenarnya itu kenapa sih kita mengambil nama Diwangkara yang berarti srengenge, berarti cahaya. Memang kita tujuannya itu biar Diwangkaranya sendiri, sanggar ini tuh bisa menyinari kesenian yang ada di Pemalang. Yo. FC. Nah gini ya. Yo. Berdirinya Sanggar Seni Diwangkara itu sebenarnya dari tahun 2015 akhir tahun di bulan Desember, sekitar tanggal 20. Tapi SK kementeriannya Diwangkara itu SK-nya itu tahun 2016 tanggal 23 April. Berawalnya itu sebenarnya dari cita-cita saya sih. Cita-cita saya dari SMP itu ingin mendirikan sanggar tari seperti itu. Lalu kenapa saya mendalami seni tari, lalu kemudian mengambil studi di seni tari sampai studi ke penciptaan seni seperti itu. Jadi awalnya itu sanggar itu ada di ruang tamu, Jadi setiap minggu itu saya itu mengangkat kursi-kursi, taruh di luar, taruh di teras, lalu kemudian sanggar itu hanya di ruang tamu yang sangat sempit. Lalu berjalannya waktu, saya sudah menikah ya, Mas. Kita sudah menikah tahun 2019. 2018. 18 tahun 2018. Sanggar itu pindah di teras dengan membangun sebuah ruangan kelas sanggar, ada ruang kaca, halaman ya? Ada halaman, berarti di depan rumah itu ada halaman, lalu kemudian dibuat seperti ruang kelas, seperti itu. Ya, lalu kemudian berjalan di situ sampai sampai sekarang sih, cuma pada saat ini kita ada tempat lain juga. Kalau boleh sedikit menambahkan ya terkait latar belakang berdirinya Sanggar Seni Diwangkara, yang pertama itu menurut saya yang sangat memiliki peran andil yang sangat besar itu almarhum ibunya Mbak Wulan. Karena apa? Jadi dari usia dini, usia sebelum TK ya, pada saat itu ibu itu mengeleskan Mbak Wulan itu privat ke matematika, ke bela diri, ke renang, ke seni tari. Nah itu setelah dilihat dari perkembangan Mbak Wulan pada saat itu, yang paling diminati, yang paling disukai itu kebetulan di seni tari. Nah, jadi ini yang awal kali memperkenalkan kesenian itu berarti almarhum ibu. Nah, berawal dari situ kemudian keinginan. Iya, kemudian keinginan, berlanjut ya, tekad ya. Untuk impian ya membuat sanggar. Bener-bener ibu itu sangat mensupport Mbak Wulan di seni tari. Kemudian mulai dari TK ya, TK udah mulai seni tari ya. TK dilesin seni tari, SD, SMP ya sampai kalau SMP sudah ke privat, iya. Mencari guru-guru tari yang terbaik lalu kemudian di privatin seperti itu. Iya, berarti awalnya dari situ kemudian ingin
Mendirikan sanggar. Sanggar itu dari SMP ya? SMP. Dari SMP kayak gitu. Lalu kemudian mencari informasi dan sebagainya, itu akhirnya studi di UNES, terus dan S2-nya diisi. Itu berarti yang melatar belakangi, yang paling utama menurut saya itu berarti kecintaan ya. Iya. Kecintaan memang kecintaan di seni tari ya, seni tari kayak gitu. Seni tari pada khususnya, kesenian pada umumnya kayak gitu. Kemudian setelah lulus itu Mbak Wulan itu mendirikan di tahun 2015. Itu memang kebetulan itu minat di lingkungan itu untuk menampung minat di lingkungan dulu pada saat itu. Jadi siswanya itu tetangga. Latihan gratis. Iya. Pada saat itu. Itu menampung apresiasi berawal dari kecintaan, kebetulan menampung apresiasi dari lingkungan sekitar. Lalu kemudian kita bertujuan juga untuk dalam rangka pelestarian. Ya. Pelestarian dalam arti ya seni tari ataupun karawitan. Jadi karena di dunia yang global ini yang informasi sangat mudah diakses, itu kan kesenian-kesenian di luar kan mudah sekali diakses ya Mbak Wulan ya. Jadi itu karena teknologi sih. Iya, salah satunya juga itu untuk mengenalkan, untuk melestarikan kebudayaan yang ada kayak gitu sih, kurang lebih seperti itu. Kegiatan di sanggar, selain kalau sanggarnya kan sanggar seni ya, tapi tidak hanya seni tari saja. Di sini ada seni karawitan, ya. Kita juga biasa membuat karya-karya. Kegiatannya pada yang sudah berjalan pada saat ini ada ujian tari setiap 3 bulan sekali. Lalu kemudian ada ujian dimensi di Bangkara Menari dan uji kompetensi. Itu tadinya 6 bulan sekali, sekarang jadi 1 tahun sekali. Karena dimensi yang 6 bulan yang pertama itu kita jadikan studi tiru. Kita merefleksi, mengapresiasi dan belajar ya ke sanggar-sanggar lain untuk bahan evaluasi kita juga ya. Lalu kemudian 6 bulan berikutnya baru dimensi, seperti itu. Oke, mungkin sedikit menambahkan, kegiatan kita sangat kompleks ya, dalam arti ada kegiatan harian, ada kegiatan mingguan, ada kegiatan bulanan, ada kegiatan per 3 bulan sekali, kegiatan 6 bulan sekali, sama 1 tahun sekali. Untuk kegiatan yang rutin itu latihan rutin. Latihan rutin itu tiap kelas itu seminggu 2 kali. Nah, di Sanggar Seni di Bangkara itu ada 9 kelas. Berarti kita aktivitas rutin tiap hari, berarti 2 hari dikali 9 kelas, ada berapa berarti? 18 kali. 18 kali 18 itu kali dalam waktu 1 minggu. Dengan durasi latihan itu kita 2 jam per kelas. Berarti hari Senin ya ada kegiatan, Selasa ada kegiatan, Rabu, Kamis ada kegiatan. Itu untuk paling padat itu di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Di hari weekend. Weekend itu bisa dari siang sampai jam 7 ya? Kalau Minggu dari pagi. Kalau Minggu dari pagi ya? Minggu dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam. Ya, itu kegiatan. Terus untuk kegiatan yang yang bulanan itu kita ada kegiatan namanya Dance in Public. Dance in Public itu bertujuan untuk mengasah mental ya? Iya, mengasah mental anak biar anak tidak malu, tidak grogi ya, pentas di depan umum. Itu biasanya kita melaksanakan dance in public itu di ruang-ruang umum ya, ruang terbuka. Misalnya di alun-alun, itu di Car Free Day ya. Car Free Day. Lalu di Widuri ya? Widuri di sirkuit. Di sirkuit Widuri, di tempat wisata ya. Tempat wisata. Kemudian di beberapa tempat yang umum lah sifatnya umum pernah, ya. Di Gumelem ya. Pati Sampung juga pernah, dulu pernah. Iya gitu.
Itu untuk kegiatan yang bulanan. Terus untuk kegiatan yang 3 bulan sekali itu berarti kegiatan ujian ya? Pekan ujian. Pekan namanya. ujian ya? Iya, kegiatan ujian per materi. Jadi Per kita materi. pergantian materi itu di 3 bulan sekali. Benar. Lalu diujikan, yang acaranya dinamakan pekan Ujian. ujian. Pekan ujian. Kemudian di acara yang 6 bulan sekali itu berarti ujian akhir ya? Ujian akhir. Ujian akhir. Ujian akhir. Untuk yang 1 tahun sekali itu ada pergelaran yang kita beri nama acaranya itu Dimensi Diwangkara Menari dan Uji Kompetensi. Itu yang 1 tahun sekali ya gitu. Kalau pada saat ini, semester ini, yang menari, yang ikut karawitan, yang ikut menjadi keluarga sanggar, menjadi siswa itu dari umur 2 tahun sampai terakhir kemarin 58 ya Mas? 58 ya, Bu. 58 tahun 58 kemarin tahun. terakhir. Dengan jumlah sekitar 200, semester kemarin 250 ada, 250. Kita 2050. Tapi semester ini nanti kita ada di nominal 300 lebih karena sudah ada antrian 70 anak. Kalau di sini kita pelatihnya, pengajarnya itu, coachnya itu kita memang dari lulusan seni semua. Ada yang dari seni musik dan seni tari. Jumlahnya mungkin ada di berapa jumlahnya? Berarti kan ada itu kita berarti tenaga pengajar atau pelatih yang biasa kita sebut di sini coach apa ya? Iya coach, kita Coach. menyebutnya kalau di sini bukan pelatih, Coach. bukan pengajar, bukan guru, tapi coach. Ya. Itu berarti dari lulusan seni semua, ada yang dari seni tari, ada yang dari seni musik. Jadi untuk apa ya namanya ya? Pertanggungjawaban kita mungkin ya. Iya, kita memang lebih mengutamakan pengajar itu memang dari lulusan seni. Iya. Pengajar jumlahnya sekitar kurang lebih 10. Ada sesuai jumlah kelasnya sih, jumlah kelasnya ada 9. Ya, 9, tapi kadang saya juga ikut melatih. Jadi kan 10. Ya, jumlahnya ada 9. Setiap kelas itu memiliki 1 pelatih. Ada di sini ada Mbak Widya, ada Mbak Pipit, ada Mas Tio, ada Mbak Dewi, ada siapa lagi? Mbak Iin, Mbak Iin, Mas Holil, Mas Holil, Mas Fajar dan Mas Irwan sendiri. Mas Irwan, Mbak Wulan ya. Iya. Oke, untuk Sanggar Seni Diwangkara itu skala pentas ya, mungkin ya skala pentas Sanggar Seni Diwangkara itu lokal, utamanya di Pemalang ya. Itu pernah Pemalang di event-event seperti Hari Jadi Pemalang, terus kemudian acara peringatan ya, pelantikan, organisasi yang ada di Pemalang. terus acara itu ya 17-an apa? Acara Wungon. Acara Wungon, resepsi 17-an. Resepsi 17-an. Kemudian kita kerjasama juga dengan pihak-pihak lainnya ya, seperti welcome apa kayak jeneng? Welcome dance. Welcome dance ya di Penggarit pernah ya? Iya pernah. Di Penggarit, terus kemudian di desa wisata Yang kerjasama dengan kepengsoran yang ada. Bukit Tanggepan apa ngendi sih ngono to? Balen. Itu yang skala apa yang skala lokal lah di sini, yang lokal di Pemalang. Kemudian kita juga di Pekalongan juga pernah. Kalau skala Jawa Tengahnya kita di Pekalongan, di Tegal, terus di Purwokerto pernah. Purwokerto ya, Purwokerto. Terus di Semarang, kalau di Semarang kebanyakan eventnya event TV. Iya, di TVRI ya. TVRI. Terus Jawa Tengah ya. TV One apa TV 7 ya dulu pernah kayak. TVRI itu berarti kita sekitar 2 kali. Terus event-event Semarang kayak event-event kayak festival seperti itu. Yang pernah di itu sih Anjungan apa itu? Oh, Anjungan Jawa Tengah. Iya. Anjungan Jawa Tengah juga di Anjungan Solo. Jawa Tengah, Lalu Solo. TMI juga kita pernah. Itu kalau TMI bukan Jawa Tengah oh. Oh, ikutnya apa TMI? TMI ikutnya sana Jakarta. Oh, Jakarta ikutnya. Kalau di Jawa Tengah berarti di itu apa namanya? Taman Budaya apa? Taman Budaya Jawa Tengah. TBJT. TBJT. Ya, TBJT. Solo Solo. ya. TBJT Solo. Di Solo, TBJT pernah itu kita. 2 kali apa 3 kali ya? Lupa. Lupa ya pas waktu Di
bukan TPJT-nya. Oh iya, di itu juga di Balai Kotanya juga Balai pernah. Kota pernah. Acara Semarak ya? Semarak Nusantara. Semarak Nusantara. Diundang dari sana. Iya itu. Terus yang luar Jawa itu pernah di TMI ya? TMI pernah. pernah. Terus di Jakarta kemarin terakhir. Terakhir di acara Di IWDF. Kita diundang ke sana. International World Dance Festival ya? Itu di Jawa Itu Tengah. pesertanya memang dari Itu Indonesia pilihan ya? sama luar negeri. Luar negeri ya. Kebetulan dari Jawa Tengah itu untuk penampil di WDF Sanggar kita aja ya. Sanggar kita aja itu di WDF. Ya ada dua. Ada dua. Satunya itu Ada dua. mana ya? Ada dua kayaknya. Solo apa mana gitu. Oh, kita kira satu aja. Dua ya berarti ya. Ada dua. Atau dua dari kita dua. Terus itu apa namanya? Pernah juga pentas di itu Amerika ngerti sini. Amerika Selatan. Amerika Di Selatan. Ekuador pernah. Sidap apa sih? Sidap, acara Sidap sidap. ya, acara sidap. Acara sidap festival sih sama seperti festival UMKM. Festival UMKM yang di berarti ke melunya Eropa, apa ngerti? Berikutnya mana ya? Nggak tahu yang mana ya. Ekuador, iya. Amerika Lupa. Selatan. Sama di Brazil. Iya. Iya, udah Brasil. Iya, Iya, apal lupa. sepak bola masih apal ya. Iya. Hanya ya acara di situ sih di Amerika Selatan, bagian Ekuador, kotanya Venza. Quito. Itu, Oh, itu. Itu acara festival festival kesenian, kerajinan seperti UMKM, produk lokal, produk mancanegara. Harus mengenalkan ini ya kesenian di Kesenian juga di Pemalang seperti itu. Lalu kemudian pernah juga ya kita kemarin yang baru saja ke Singapura. Ke Singapura itu kita memang perlombaan. Kita jadi diundang dari Jawa Tengah, memang yang diundang kita. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan. Jadi sepertinya itu kalau tidak salah itu undangan ada 12 sanggar. Kita yang dari Jawa Tengah, lalu kemudian di sana dilombakan. Sini tuh menampilkan para raten ya, itu membuat dadakan. Buat dadakan ya Mas, untuk memunculkan kesenian Pemalang. Para raten batik kita ambil cerita prajurit Jaranan Sintren, disingkat jadi para raten seperti itu. Yang buat musik Mas Irwan sendiri, yang membuat tarinya juga saya sendiri. itu sempat di itu ya. Sempat di apa? Tanyakan sama pihak sana ya. Ya sempat. Kenapa tidak membawakan tarian yang umum di Jawa Tengah? Ini beda aja, kayak gambyong, serimpi ataupun apa. Tapi karena di sini kita kan adanya di Pemalang, sanggar di Pemalang, dan saya sangat mencintai Pemalangnya sendiri, ingin membuat karya-karya yang ada untuk Pemalangnya sendiri seperti itu. Jadi kita diskusi nih, gimana kita kalau misalkan membuat karya untuk Pemalang, lalu kemudian kita datang di sana, bagaimana caranya kita harus menang, pulang harus membawa gol. Dan alhamdulillah kita sanggar pulang dengan membawa gol, medali seperti itu. Nama eventnya? Oh eventnya itu festival. Wih, kok lali eventnya apa, Mas? Ada fotonya kan? Oh no ya. Namanya gue Event apa tuh? Biar apa? Enggak, festival. internasional apa ya? Pokoknya lali. Nama eventnya itu Asia apa? Oh iya, Asia Dance Festival. Asia Dance Festival. Nama Iya. eventnya itu Asia Dance Festival. Asia Dance Festival. Berapa hari di sana? Di sana berarti 1 minggu. Gitu, 1 minggu. Iya, Asia Dance Festival ya. Acaranya 1 minggu. Pesertanya berapa? Totalnya Negara berarti pesertanya sekitar 16 negara. 16 negara. Dan di situ memang Indonesia mengirimkan memang banyak sih, tapi memang perwakilan dari setiap pulau. Gitu. Pakainya ini ya bisa ya. Hati-hati tapi nabung ya. Iya, ada. Ini soalnya fokusnya di langsung hadiah utama deh. Hadiah utama tiket umroh. Manasik haji di sound MP3. Sanggar Seni Diwangkara itu untuk saat ini itu kan pembelajaran di Mulyoharjo ya, Jalan Tidar nomor 1C. Sebelumnya
yang awal kali berdiri itu di Kebon Dalem. Kebon Dalem RT 5 RW 10 ya. RW 10 itu Masuk gang, Masuk ada gangnya, Gang Al-Masuri. masuk Gang Al-Masuri. Itu jadi pembelajaran kita itu di rumah, di halaman, itu kita apa ya? Masuk ke gang ya. Masuk ke gang, memang itu pemukiman apa namanya? Padat ya? Padat. Iya, Ya, pemukiman padat. Lalu kemudian karena semakin banyak murid, Alhamdulillah ya. ya alhamdulillah semakin Minat. banyak murid, minatnya masyarakat dan minat anak-anak sekitar rumah dan sekitar Pemalang juga, karena kita muridnya tidak hanya di Pemalang saja, ada yang di Waru Rejo, ikutnya Dari Pemalang, Tegal, dari Tegal ada, lalu kemudian dari mana itu yang kemarin Terakhir Warung Pring. ada. Warung Pring ada, karena minatnya anak itu untuk mendaftar itu semakin banyak, muridnya semakin banyak, jadi ruangannya itu tidak memadai. Lalu kemudian kita mencari lahan, mencari tempat untuk bagaimana ya caranya sanggar itu bisa di pinggir jalan biar parkirnya gampang, karena yang sebelumnya kan masuk gang ya, biar parkirnya gampang, dan perlebaran kelas seperti itu, penambahan kelas lebih tepatnya. Jadi kita saat ini pelatihan ada di Jalan Tidar. Alhamdulillah kita dapat tempat di Jalan Tidar. Sudah dibikin tidak hanya satu kelas seperti di Kebon Dalem, tapi di sini kita ada 2 kelas sekaligus. Jadi 9 kelas itu kita bisa mengakomodir dengan tertib seperti itu ya. Tidak ada yang tumpuk-tumpukan atau apa gitu. Sebelumnya itu pas waktu di Kebon Dalem itu kita pembelajaran sampai jam 9 kalau nggak 10 malam. Iya. Itu karena memang hanya di sana kan hanya ada satu ruang, hanya ada satu studio. Lah itu kenapa kita kemudian pindah, itu karena memang satu ruang itu ternyata tidak Memadai. mengcover ya, Iya, tidak mengcover. mengcover semua. Terus di sisi lain juga terkait dengan lahan parkir itu, manakala pergantian kelas itu semrawut lah karena masuk gang juga ya. Iya, Masuk gang ganggu juga. jalan juga sih. Iya, akhirnya apa kita pindah ke sini untuk ya biar lebih proper lagi lah, biar lebih nyaman antara yang siswa terus juga yang nganter, orang tua juga biar lebih nyaman kayak gitu. Jadi kita memutuskan pada saat itu, alhamdulillah dapat tempat itu yang boleh dikatakan yang lumayan proper ya, proper. Sangat proper sih, karena di pinggir jalan Pinggir jalan, juga lahan parkirnya juga memadai ya. Memadai seperti itu. Jadi yang melatar belakangi pindah sebenarnya itu untuk apa ya, biar siswa sama wali murid itu lebih nyaman seperti itu. Sanggar itu kita pernah mengalami masa sulit ya, terutama pada saat COVID, pada saat pandemi. Itu sanggar itu kita berhentikan selama 3 bulan. Pelatih semua diistirahatkan, lalu anak-anak semua lewat daring. Jadi kita tetap pembelajaran, tapi kita lewat daring. Jadi pelatih membuat video, di-share di grup. Nanti anak-anak membuat video, di-share lagi di grup untuk evaluasi seperti itu. Itu sebenarnya masa-masa sulit sih, dimana bingung ya, karena masanya daring, terus kemudian di rumah, jadi memantau pembayarannya itu sangat susah. Jadi kita mendopingnya itu dengan cara jualan somai ya. Dulu kita pernah jualan somai juga, sampai jualan somai untuk mendoping semuanya. Seperti itu masa-masa sulit sih. Ya, mengcover semua apa namanya, pengeluaran yang ada di sanggar seperti itu. Ya, jadi memang masa-masa paling sulit itu masa-masa saat pandemi ya. Itu berarti tahun kan awal kali pandemi kan 2019, kemudian berkembang sampai tahun 2020 ya. Iya. Pada saat itu kita mengadakan pergelaran yang pertama itu dimensi pertama. Enggak dimensi pertama, dimensi kedua. Kedua ya. Dimensi kedua. Sampai pindah-pindah. Iya, dimensi pertama ya. Pertama ya. Dimensi pertama pindah-pindah ya di kelurahan ya. Ya itu dimensi pergelaran yang pertama itu salah satu yang masa sulit karena apa? Kita
ngordinir sekian banyak siswa, tapi di sisi lain kita tidak boleh berkumpul. Itu gimana caranya kita mengordinir untuk pementasan tapi tidak boleh berkumpul? Itu sangat sulit karena gimana ya, kita belum bisa lah, menurut saya belum bisa itu karena pelatihan tari itu memang harus ketemu langsung. Jadi untuk membenarkan nyeketing gimana, terus Ngerayung gimana, mendak gimana, itu paling efektif itu memang ketemu langsung. Kalau melalui video itu kita agak kesulitan. Ya, tapi alhamdulillah sih semua itu berjalan dengan lancar. Kayak dimensi 1 kita memang sempat ada trouble ya, yang tadinya kita sudah siap di sini karena adanya pandemi. Di depan itu kan tadinya kita di kelurahan dimensi 1, di depan kelurahan ada yang meninggal karena COVID, jadi kita dibubarkan. Kita bingung tuh, anak-anak sudah latihan, sudah effortnya tinggi para orang tua untuk sumbang sihnya. Lalu kita alhamdulillah sih kita ada yang menolong. Itu dulu kita tolong Pak Aris ya. Dulu kita tolong Pak Aris pindah ke pendopo pariwisata. Jadi kita pindah itu dimensi yang pertama itu kan live streaming. Jam 7 harus set mulai. Kita pindah itu jam 5 ya. 5 apa setengah 6 ya? Jam 5 sekitar jam segitu. Dalam jangka waktu 2 jam. Itu bagaimana caranya pementasan, dekor semua harus jadi semuanya. Ya itu memang sangat merepotkan, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Lalu kita juga tetap waspada ya dengan adanya pandemi. Jadi kita penari memakai face shield semua seperti itu. Lalu berlanjut di dimensi yang kedua. Dimensi kedua kita berinovasi, tidak berkerumunan karena pada saat itu dimensi kedua COVID semakin tinggi. Lalu kemudian kita membuat inovasi dengan cara sekalian mempromosikan Pemalang, karena Pemalang itu kan indah sebenarnya. Dimensi yang kedua ya? Pemalang itu sebenarnya indah, banyak taman-taman, banyak tempat wisata ya. Lalu kemudian kita berinovasi, gimana kalau misalkan kita sekalian mempromosikan Pemalang, pementasan itu di taman-taman atau di tempat wisata Pemalang, satu tempat wisata atau satu taman itu satu tarian. Nah lalu kemudian itu tag lama sekali itu, yang harusnya dimensi cuma 1 malam 1 hari, itu dimensi itu kita lakukan selama 2 minggu tag video ya. Jadi misalkan hari pertama, hari Senin kita ke Taman Gumelem, itu satu tarian. Nanti hari Selasanya kita kemana? Ke Pati Sampun, lalu sampai ke Penggarit, sampai kemana, kita gabung jadi satu. Tapi tidak hanya cuma gabung-gabungan video, kita memberikan alur cerita ya dulu ya. Kita dulu alur ceritanya itu yang familiar sih, yang ada komedinya ya Sunggokong. Sunggokong mencari kitab suci, tapi kitab sucinya itu bukan kitab suci yang seperti yang ada di film Sunggokong yang asli, tapi kitab sucinya itu kitab kebudayaan seperti itu, bahwa di situ nanti dibacakan kita harus melestarikan budaya dan sebagainya seperti itu. Sebenarnya mungkin sedikit menambahkan ya, masa-masa sulit boleh dikatakan itu pada saat terjadi pandemi itu saya sempat berembuk sama Mbak Wulan, kita mau bertahan atau kita mau mencari usaha yang lain. Iya. Karena apa? Ya usaha kita untuk kaitannya dengan kesenian ini kan memang identik dengan kerumunan pada saat itu. Sementara di sisi lain kita tidak boleh berkerumun. Lalu gimana, maksudnya sebelum tadi Mbak Wulan bercerita kita melakukan dimensi di tempat-tempat wisata yang ada, itu sebelumnya itu sebenarnya itu kita istilahnya galau apa ya? Galau iya, apakah tetap akan dilaksanakan dimensi sesuai dengan kalender akademiknya atau kita ya sudah berhenti saja sekat di situ. Tapi kan tanpa kita nggak bisa kayak gitu. Dalam arti berhenti ya udah pokoknya bener-bener nggak usah ada dimensi, kita latihan nggak ada, dimensi nggak ada, pokoknya bener-bener udah tutup. Itu apakah kita mau tutup atau kita mau survive pada saat itu? Tapi kita memilih. Jadi kita belum punya kepikiran ya, belum punya pikiran bakal nanti dimensi pimen ki arep ke pimen, carane ke pimen, kita sama sekali bebel apa aja sih, buntu ya. Buntu. Karena nggak boleh berkerumun.
dalam arti ya wis lah harus dimensi lah. Mau gampang nek wis Covid berlalu kita mulai lagi. Tapi pada saat itu Mbak Wulan itu pokoknya pemain caranya kita harus bertahan, kita harus mencari cara. Nah akhirnya karena keinginan sama motivasinya Mbak Wulan, nekat sih, lebih ke nekat sih. Lebih ke nekat. Bagaimana pembelajaran tetap bisa berlangsung, kemudian dimensi atau pergelaran bisa berjalan. Lalu kemudian menjelang ide Mbak Wulan. Iya. Kita akhirnya memutuskan untuk survive. Kita memutuskan untuk bertahan di tengah-tengah badai pandemi, boleh dikatakan Tapi seperti dengan itu. inovasi ya, dengan inovasi yang berbeda, Iya. dibuat cerita, dibuat alur, tapi masih tetap nyambung di dalam tariannya. Iya, akhirnya kita pecah itu. Kelompok satu kita tag video di Gumelem. Kelompok selanjutnya kita tag di Taman Kota Comal. Kelompok lain di Taman Pati Sampun. Kelompok yang lain lagi di Penggarit ya, Penggarit. Terus Sampai ke Comal, sampai ke Gunung Gajah juga Gunung ya. Gajah. Gunung Gajah. Kita bawa anak ke Gunung Gajah. Gunung Gajah. Repot, itu repot banget. Terus di mana lagi, Pak? Di tempat-tempat itu ya wisata ya kayak gitu. Pokoknya Jadi, satu hari itu satu tarian. itu benar masa-masa mungkin nanti bisa kita ulang ya mungkin ya. Itu memang sekalian ternyata setelah kita pertimbangkan juga bisa untuk mengangkat tempat-tempat yang ada di Pemalang juga. Iya. Ternyata di Pemalang ada wisata ini, wisata itu dan Mempromosikan lah lebih ke situ ya. iya gitu. Itu sih masa-masa paling sulit itu sampai akhirnya kita juga berjualan somai ya pada saat itu. Iya, Jualan pada saat somai. itu Nyambi lah. Nyambi. Karena memang sama sekali nggak ada kegiatan, kostum juga nggak berjalan Nggak jalan sama Nggak jalan sekali, sama nggak ada sekali. dopingan dari sanggar. Terus Dari kita pihak orang tua juga kan dengan pembelajaran yang seperti itu terkait dengan SPP-nya masa podo ya. iya Podo SPP-nya ya. masa kita mau nagihin kan susah. Susah karena Ya, nggak pembelajaran enak di gitu. video nggak enak kayak gitu. Yang penting kita mempertahankan bagaimana ini tetap berjalan. Kegiatan tetap berjalan. Ya seperti itulah masa-masa paling sulit Paling itu ya. sulit, heeh. Mungkin boleh dikatakan itu masa paling sulit saat pandemi. Langsung hadiah utama deh. Hadiah utama tiket umroh. Oke, sebelumnya itu di Kebon Dalem itu kita ada yang namanya kantin kejujuran. Iya, jadi kita sediakan tuh ada kulkas, ada beberapa varian Iya, minuman, ada jajan, etalase buat ciki ya, ciki. ciki. Mereka ambil sendiri, bayar sendiri. Snack lah, snack kecil. kayak gitu. Di sana lah, terus pada saat kita pindah ke sanggar yang saat ini di Mulyoharjo, itu kebetulan kan ada lahan lah ya. Iya, lalu Lahan. kemudian kantin kejujuran itu tidak bisa berlanjut, susah karena terlalu banyak anak, tidak bisa terpantau. Ya memang sih namanya juga kantin kejujuran ya. Jadi memantaunya susah. Jadi kita membuat kafe. Tapi sebenarnya kafe ini awalnya kita memang ingin membuat ruang apresiasi untuk anak-anak, barangkali mau pentas, untuk seniman-seniman juga ya Mas, seniman-seniman yang ada di Pemalang atau di luar Pemalang atau dimanapun yang mau pentas silahkan mau pentas. Kita memang kafe ini disetting untuk ruang apresiasi, bisa untuk pentas tari, fashion, teater, musik juga, terus puisi. Kemarin juga ada puisi, monggo dipakai saja, dan itu kita tidak memungut biaya sama sekali, alat tinggal dipakai aja yang kita punya. Awalnya itu sih, jadi sebenarnya inti dari kafe ini sebenarnya apa ya, ruang apresiasi sih lebih tepatnya. Untuk kumpul-kumpul, Iya, untuk seniman kumpul. juga. Iya, sebagai pelengkap lah ben bisa kayak ono ngombene lah ya. Iya. Mungkin secara ini ya, secara singkat, secara perjalanan kita itu seperti ini. Berawal dari kecintaan, terus menampung minat, kemudian sampai akhirnya kita kuotanya sampai habis Iya sih, Sampai- pada dasarnya kita membuat sanggar itu berawal dari mencintai seni dulu. Ya, dari mencintai itu kita lahirlah ide-ide, oh ya buat sanggar, oh ya nanti kita buat ruang apresiasi yuk. Kita
mengadakan event yuk. Ya berawal dari mencintai sih. Tapi itu juga kita tanamkan rasa-rasa itu, rasa kekeluargaan, rasa mencintai dalam seni itu kepada murid juga. Karena pada dasarnya menumbuhkan rasa motivasi untuk belajar seni itu sangat sulit. Apalagi kita itu kan sekarang teknologinya sudah sangat maju. Ada Gadget lah ya. gadget, ada ya macam-macam lah. Ada kemasukan K-pop, ada kemasukan budaya barat dan sebagainya. Itu kita untuk membuat anak Menanamkan itu ya? menanamkan rasa mencintai budaya Menumbuhkan. kita itu sangat susah. Ya, jadi kita selalu menanamkan pada anak itu kalian mencintai seni dulu. Setelah itu orang yang namanya mencintai pasti kan akan mempelajari. Setelah itu mendalami dan bisa untuk diapresiasi orang-orang seperti itu. Mulai. Oke, berbicara tentang dimensi memang ini salah satu sarana kita untuk menumbuh kembangkan, menanamkan kecintaan rasa seni di siswa-siswa kita, siswa Sanggar Seni di Bangkara. Oleh karena itu kita bagaimana caranya mengemas dimensi itu supaya menjadi daya tarik. Nah, salah satunya itu kita mendatangkan tim juri tim penilai itu kan dimensi kan kita nilai per kelas, nanti terbaik kelas nanti kita mendapatkan sertifikat sama piala ya. Iya, sertifikat sama piala bergilir. Jadi itu kita mendatangkan tim penilai itu tidak hanya di lokal Pemalang saja, itu kita mendatangkan tim penilai dari luar kota dan luar negeri. Tapi yang memang benar-benar dia basic profesinya itu memang seniman, memang koreografer, memang penari, memang dia tahu bidang seni tari itu seperti apa. Tidak hanya seniman dari luar, tapi hanya seniman yang tahu tari itu apa, tapi dia juga mendalami dan mempelajari tari itu sendiri. Jadi secara tidak langsung kita ingin menanamkan mindset, artinya orang luar aja mau kok belajar kesenian. Kita yang orang lokalnya, orang daerahnya, yang daerah kenapa tidak gitu. Kita sebenarnya ingin menanamkan mindset itu juga sih, kepada gitu. anak-anak biar lebih semangat. Oh iya, di luar negeri jurinya kan dari luar negeri ya. Itu luar negeri aja bisa tuh latihan gaya tari klasik Jawa Tengah yang begitu sangat rumit sampai mereka itu lancar bagus. Kenapa kita tidak berusaha seperti itu? Gitu sih, karena jurinya itu biasanya kita suruh perform ya. Kita perform 5 menit, 10 menit untuk menunjukkan keahliannya. Jadi mereka yang dinilai, terus masyarakat semuanya dan orang tua itu yakin, oh memang jurinya tuh proper, jurinya memang benar-benar juri profesional seperti itu. Kalau dikatakan alhamdulillah kan Sanggar kan udah terlaksana. Kemudian apa sih mimpi besar yang saat ini belum tercapai atau yang akan kita raih goal kita wujudkan? Sebenarnya Sanggar itu ya udah goal sih, goal kita, tapi ada goal terakhir yang kita ingin wujudkan. Tapi memang awalnya memang dari Sanggar dulu. Dan ini terima kasih untuk harapan kami atau mimpi kita bersama siswa, keluarga yang terlibat, yang ikut andil, yang berperan dalam Sanggar Seni di Bangkara ya. Itu ada satu harapan atau mimpi yang belum terwujud dan masih kita perjuangkan. Itu harapan kami Sanggar Seni di Bangkara nanti menjadi sekolah formal. Jadi selain ini kan sekolah formal, sekolah non formal kayak SKB. Non formal ya Mas. Kudu formal kan SD negeri kayak kurang. Non formal ya. Non formal melune ya. Mungkin terregister ke lembaga. Harapan iku dadi iki Mas, harapan iku dadi DAS di Bangkara Art School. Nek berarti formal. Formalnya ya Mas. Soalnya kan koyo nang SMKI kan ono SMK 8 itu kan itu SMK Seni, terus ning Banyumas kan ono SMKI Banyumas. Ini formal gue. Formal. Oh ya bisa lanjut tuh Pak.
Lanjut. Lanjut Mas. Jadi harapan kita bersama itu sanggar yang kegiatan pelatihan ini bisa menjadi suatu wadah yang formal. Dalam arti apa, kita terinspirasi juga dari tempat-tempat yang lain. Kalau di Solo ya Mbak Wulan ya, Solo. itu ada SMKI Solo. SMKI Solo itu SMK 8 ya kalau nggak salah. SMK 8. Terus di Jogja SMKI juga. ada di Banyumas, ada di Bali, Ada. ada di Jakarta. Nggak ada. Jakarta nggak ada, ada di Bandung. Ada di Bandung ya, Bandung. ada. Ini di Pemalang itu belum ada. Mungkin baru kita yang terfikirkan, kita yang mempunyai impian ini, semoga nanti bisa terlaksana. Nanti semisal kita diizinkan, kita juga udah memiliki nama Memiliki nama. untuk sekolah itu ya. Sebutkan. Iya, pada dasarnya goal sanggar itu bukan hanya sanggar, tapi memang goal kita itu adalah membuat sebuah sekolah, sebuah tempat pembelajaran seperti itu yang kita namakan Diwangkara Art School. Ya, itu kan memang mimpi ya, tapi kita kan nggak tahu ke depannya, tapi kita lagi berusaha untuk menuju ke situ. Diwangkara Art School nanti yang disingkat mungkin ya. Disingkat jadi DAS. Diwangkara Art School Pemalang itu memang sekolah seni ya. Kita Soalnya nanti berbasis memang kebudayaan lokal, kebudayaan pesisiran seperti itu. Karena kalau di SMKI Solo itu kan memang basicnya Solo. Terus di Jogja basicnya Jogja. Lalu kemudian di Banyumasan seperti itu. Nah, kita ini kan basicnya sebenarnya pesisiran, gerak-gerak tari-tari pesisiran. Jadi bagaimana caranya kita mengedukasi itu lewat berdirinya DAS nanti. Nggak hanya di tari, di musiknya juga. Kita akan mengedukasi, ini loh, musik Pemalang itu seperti ini. Tariannya juga seperti ini, yang memiliki ciri khas masing-masing seperti itu. Untuk keterlibatan atau andil, kita maksudnya itu terbuka untuk semua kalangan, semua kesenian yang ada di Pemalang. Kita pernah kolaborasi dengan seniman teater, pernah dengan lukis, kemudian dengan komunitas film Komunitas film pernah. Jadi kita tidak menutup diri, dalam arti itu karena seni itu luas, kita bisa berkolaborasi dengan siapapun. Dalam arti entah itu nanti kita yang di bagian tarinya, atau bagian musik, atau bagian pembuatan skenario, alur dan apapun itu, yang jelas kita luas bisa berkolaborasi dengan lini manapun ya, manapun gitu. Karena pada dasarnya dengan adanya kolaborasi kita kan juga belajar juga. Kita belajar pembuatan film seperti ini, pembuatan teater seperti ini, untuk bahan belajar kita juga sih. Karena kan pada dasarnya walaupun kita pada lulusan seni tari, seni musik, terus kita sudah membuat sanggar, di mana-mana tempatnya kita harus belajar seperti itu. Di sisi lain juga ngapunten, mungkin ini berbicara kaitannya dengan isu-isu yang ada. Banyak statement atau yang mengatakan bahwasanya seniman di Pemalang itu terpisah-pisah, mengeblok sendiri-sendiri. Kalau menurut kami itu ya memang seharusnya seperti itu. Teater di teaternya, film di filmnya, kemudian lukis di lukisnya, tari di tarinya, musik di musiknya. Terus apa itu dikatakan kita terpisah-pisah? Itu enggak terpisah-pisah, karena memang di lininya masing-masing. Dan apa yang bisa menyatukan itu adalah berkegiatan atau berkesenian. Jadi kita membuat sebuah project atau sebuah karya yang memang melibatkan semua unsur seni itu. Jadi itu yang bisa menyatukan, itu ya event kegiatan itu sebenarnya. Dan ngapunten kalau ada yang berstatement kita terpisah-pisah, kita terkotak-kotak, itu menurut saya itu kurang tepat. Karena memang seharusnya memang seperti itu. Dan semoga sudut apresiasi Diwangkara yang kafe juga ini bisa menjadi sebuah wadah yang bisa menyatukan segala macam lini kesenian yang ada di Pemalang, seperti itu. Oke, pada dasarnya jangan lupa kita harus mencintai budaya, tetap berkarya, dan Diwangkara ceria.